Itu tentang surat Nuh, tafsir surat Nuh. Ya. Jadi surat Nuh ini adalah surat yang ke-71, ya, berisi tentang semua perjalanan hidup Nabi Nuh, tapi secara ringkas, tidak secara full. Diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh. Tapi memang nanti ada lagi cerita Nabi Nuh di surat-surat yang lain. Tapi ringkasnya ada di surat Nuh. Ya, kita bacakan surat Nuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim." Jadi Nuh ini adalah seorang nabi. Nabi di mana yang hidupnya yang paling lama di antara nabi-nabi yang lain. Nabi yang paling lama. Ya. Makanya di tafsir Al-Qurtubi disebutkan, beberapa ahli tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Nuh ini itu diangkat menjadi rasul ketika umur 40 tahun. Ada yang menyebutkan umur 50 tahun, ada yang menyebutkan di umur 350 tahun. Dan usia Nabi Nuh sendiri itu para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 950 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 1000 lebih. Itulah usia Nabi Nuh yang paling lama. Yang lama memang Nabi Nuh yang paling lama. Dan Nabi Nuh ini adalah rasul pertama. Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada zamannya Nabi Nuh itu adalah pertama kalinya terjadi kesyirikan di muka bumi ini. Terjadi kekafiran pertama kali juga. Jadi zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, ya, di zaman itu belum ada kesyirikan, belum ada penyembahan kepada selain Allah. Semuanya masih Muslim. Tapi memang sudah ada maksiat, ya, seperti cerita Qabil dan Habil, anaknya Nabi Adam. Itu sudah ada maksiat. Tapi mereka semuanya Muslim, tidak ada yang musyrik, tidak ada yang kafir, tidak ada. Makanya Nabi Nuh ini diutus pertama kali menjadi rasul karena apa? Terjadi pertama kali kesyirikan di muka bumi ini. Makanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala, anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Jadi Nabi Nuh ini diperintahkan oleh Allah, berilah peringatan. Ya, kepada siapa? Kepada kaum kamu. Ya, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Kemudian Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi inni, sesungguhnya aku nadhirun mubin, memberikan peringatan kepada kalian dengan nyata. Jelas, ya. Apa peringatan yang diberikan oleh Allah disampaikan untuk Nuh? Nuh juga menyampaikan kepada kaumnya, an ya'budullaha wattaquhu wa athi'un. Peringatannya adalah untuk menyembah Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati ajarannya Nabi Nuh. Itu ajarannya Nabi Nuh, ya, untuk menyembah Allah. Nah, seperti itu, ya. Tinggalkan yang haram. Karena pada zaman Nabi Nuh itu sudah ada 5 patung. 5 patung yang sudah terkenal yang mereka sembah. Nanti disebutkan di surat ini nanti. Ya. Awalnya 5 patung ini, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. 5 patung ini asalnya itu adalah orang soleh. Orang soleh kemudian mereka mati. Kemudian kaumnya Nabi Nuh ini digoda oleh setan supaya dibuatkan patungnya orang soleh tadi. Tujuannya awalnya bukan untuk menyembah mereka, bukan. Tujuannya hanya menjadikan perantara supaya dengan melihat wajah orang soleh ini kita mengingat Allah. Di generasi awal, kaumnya Nabi Nuh itu membuat patung bukan untuk disembah, bukan. Tapi tujuannya untuk mengingat Allah. Wah, Wat, Suwa, engkau adalah orang soleh. Semoga dengan melihat wajah engkau, aku semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan, generasi ke generasi, sudah diganggu oleh setan pikiran-pikiran anak cucunya dan berubahlah menjadi disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Jadi kalau seandainya kita itu taat kepada Allah, kita itu patuh, taat, kemudian menyembah Allah, pasti akan diampunkan dosa-dosa kita, pasti. Karena mereka berdosa saat itu. Mereka menyembah patung, mereka berbuat syirik, pasti akan dosa besar. Tapi kalau seandainya mereka itu bertobat, taat kepada Allah, pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil bahwasanya sebesar apapun dosa kita yang pernah kita perbuat, selagi kita masih hidup, selagi napas kita itu belum sampai kerongkongan, maka masih diterima tobat kita. Tobat kita masih diterima. Ya. Itulah kenapa rahmat Allah itu sangat luas dibandingkan dengan azab Allah.
Maka pentingnya kita itu mengenal Allah, mengenal siapa Allah itu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tadi, wa yuakhirukum ila ajalin musamma, dan Allah itu menangguhkan kalian sampai pada waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah akan memperpanjang umur kalian serta akan menunda azab untuk kalian. Iya, kalau seandainya kita itu umpamanya di Palembang ini kita bermaksiat, kemudian kita itu mayoritas dari kita bertobat kepada Allah, Allah tidak akan timpakan azab di kota Palembang ini. Sebagaimana yang terjadi kaum Nuh. Allah akan tangguhkan azabnya. Allah akan tunda azabnya untuk kaumnya Nabi Nuh kalau seandainya mereka tobat. Seperti itu. Itulah kenapa ya, ketika kita itu melihat bencana, entah itu gunung meletus, tsunami, gempa bumi, yang kita lakukan apa? Introspeksi diri. Jangan-jangan kita itu banyak dosanya. Nanti dulu mikir, oh ini gempa bumi pasti karena ada tabrakan lempeng antar lempeng lah. Tsunami pasti terjadi karena gempa bumi yang 7 skala Richter lah. Nanti dulu pikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah, apakah kita ini penuh dengan dosa sehingga Allah itu marah, sehingga Allah itu mengazab kita? Nah, itu yang kita pikirkan. Sebagaimana yang terjadi dengan kaum Nuh. Dan Allah sudah sebutkan, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya apabila telah datang ketetapan Allah, maka tidak bisa dapat ditunda lagi, tidak bisa ditangguh lagi, seandainya kamu itu mengetahuinya. Artinya, apa kata Ibnu Katsir? Bersegeralah untuk taubat. Jangan ditunda. Tidak tahu kita kapan mati, tidak tahu kapan ada ajalnya, tidak tahu ada azabnya kapan, nggak tahu. Itu. Jangan sampai kita telat. Itu peringatan pertama untuk kaumnya Nabi Nuh.